Halo semua, di video kali ini kita akan coba melakukan layouting lagi untuk bagian tambah dari pertanyaannya di sini. Jadi pada saat kita klik, dia akan tampil seperti ini. Jadi ada bagian untuk tambah pertanyaannya, ada menu untuk inputan title-nya, ada menu untuk question-nya atau pembuatan pertanyaan, dan juga ada menu untuk kategorinya. Nah, ini kita langsung coba eksekusi. Kita akan coba gunakan komponen namanya dialog. Kita langsung masuk ke view prime. Sini komponen bagian dialog. Ini. Dan kita bisa copy saja dulu untuk bagian importnya. Kita masukkan ke notepad. Dan juga untuk bagian basic dari pop-up-nya. Seperti ini. Yang bagian pop-up-nya yang kita coba ambil cuman bagian dialog saja. Dari sini ke sini. Kita copy. Kemudian kita masuk ke dalam codingan kita. Kita masuk ke home view. Di sini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan importnya tadi. Kita import dulu dialog. Dan kita bisa gunakan dialognya di bagian sini ya. Sebelum question, kayaknya kita bisa masukkan. Masuk lagi. Web browser, kita copy dialognya. Di sini kita paste. Save. Nah, untuk dialognya sendiri, di sini dia butuh yang namanya dialog yang tadi sudah kita import komponennya, dan juga dia butuh visibility-nya yang ada di view model, yang mana pada saat buttonnya nanti nih kita klik, dia akan membuka dialognya atau visibility dari dialognya ini. Nah, ini kita bisa buat add click. Kita buat di sini dialog sama dengan true. Jadi kita ubah dialognya bernilai benar karena defaultnya kita buat dia dari false. Dan di sini kita ganti visibility ke dialog kayak gini. Dan juga width-nya kita bisa ganti juga. Kita kasih saja 70% dari ukuran layout kita atau ukuran dari web browser kita. Nah, selanjutnya yang kurang itu fungsi dari dialognya ini yang kita belum masukkan ke dalam state script kita. Kita masuk ke script. Kita buat satu state. Kita import dulu fungsi dari step-nya. Itu left. Kita lakukan const dialog sama dengan ref. Kita buat nilai defaultnya itu bernilai salah dulu atau tertutup dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lakukan testing. Seperti biasa, npm run dev. Oh ya, dan mungkin di sini saya zoom codingannya karena kayaknya tidak terlalu kelihatan. Oke, kita masuk ke web browser. Sini kita reload. Nah, di sini pada saat kita klik tambah, dia akan buka dialognya, yaitu untuk dialog yang kita buatin tadi. Jadi kita bisa cancel kalau kita tidak jadi buat dialognya, cuman cancel dan save-nya ini masih error karena kita harus edit lagi sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsi dari dialognya ini berupa inputan-inputan dari pertanyaannya seperti title, question, dan juga kategori. Nah, kita masuk ke dalam codingan lagi. Di sini kita bisa gunakan satu komponen atau kita buat satu komponen yang menampung inputan dari dialognya ini, dari div ini sampai div yang paling bawah yang ada di sini. Ya, nanti kita coba cut, masukkan ke dalam komponen yang baru. Di sini di question kita buat komponennya, namanya kita buat saja form question.
.fluid. Kita bisa paste ke sini untuk komponen-komponennya atau div-nya ini ya, dari div di line sini sampai di sini. Kita cut, masuk ke form question, kita masukkan ke dalam sebuah template, kita cut ulang lagi, masuk ke template. Nah, tadi errornya itu dia tidak bisa menutup dari buttonnya karena add clicknya ini dia masih membuat namanya di visibility, bukan dialog yang dia ubah jadi false state-nya. Kita bisa langsung ubah. Nah, di sini karena dia berbeda komponen dari form question dan juga home view, yaitu home view parent komponennya dan form question ini child komponennya. Nah, kita bisa gunakan emit nantinya, tapi sebelum itu kita import dulu komponennya. Import form question from add slash component slash question slash form question dot fluid. Kita tinggal daftarkan di template-nya di sini. Dan kita bisa buat fungsinya ya, fungsi untuk close dialognya. Kita bisa buat fungsi dulu, const close dialog sama dengan dialog titik value, kita buat nilai defaultnya menjadi false atau ketutup kembali. Nah, kemudian kita bisa lempar fungsinya ini menggunakan emit di form questionnya. Sini add, kita buat saja namanya close sama dengan close input, dan fungsinya ini kita tinggal buat di form questionnya. Kita buat saja dulu satu script lagi, script setup, dengan kita buat define image, panggil image yang kita buat tadi yaitu close. Nah, kita tinggal bisa gunakan pada saat mengklik tombolnya ini, yang dua ini. Nah, di sini kita buat emit dalam kurung eventnya namanya close. Nah, sama dengan yang ada di sini, emit close. Kita coba testing di web browser, reload, klik, kebuka, kemudian kita klik cancel. Nah, dia ketutup dialognya. Tahap selanjutnya kita akan coba buat inputannya. Jadi kita buat 3 inputan, yaitu untuk judul question, dan juga kategori dari questionnya. Kita masuk ke dokumentasi ViewClimb. Sini beberapa inputan yang kita bisa gunakan, yaitu editor untuk inputan questionnya. Nah, ini ada inputan yang ada package yang harus kita install, yaitu Quill. Kita bisa masukkan dulu ke Notepad. Fungsi importnya juga kita bisa copy, masukkan ke Notepad. Dan yang ini untuk basicnya, kita copy saja yang bagian basic ke sini. Nah, dan untuk kategorinya kita bisa gunakan drop down list. Sini kita bisa cari drop down. Kita bisa copy yang ini, masuk ke sini importnya, dan ini untuk cara penulisan dari komponennya. Nah, untuk komponennya sendiri kita tinggal jalankan komponen dialog. Nah, dimana dialognya nanti itu ambil dari fungsi graph-nya yang berupa array object, yang nanti kita akan ubah jadi array biasa saja. Dan juga di sini state-nya dia buat selected city, yaitu option yang dia pilih. Nah, ini kita bisa copy lagi, copy, masuk ke sini,
Nah, untuk scriptnya kita bisa copy juga script dari state-nya yang tadi, yang ini, sebagai referensi. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke dalam codingannya. Kita lakukan instalasi dulu untuk package-nya di terminal. Kita lakukan install npm install quill. Oke, sudah selesai. Kita jalankan lagi aplikasi kita npm run dev. Dan di sini kita coba masukkan komponennya secara global di dalam main.js, karena bisa saja kita gunakan komponennya di komponen-komponen lain nanti. Jadi di sini kita lakukan import ke kedua komponen yang kita buat tadi, yaitu editor dan juga dropdown di sini. Dan kita buat komponen globalnya di bagian sini, app.component, dengan nama yaitu editor. Kemudian nama komponennya sama editor. Kemudian komponen kedua yaitu dropdown, dengan nama komponen yaitu dropdown, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal gunakan deform question di sini. Kita edit dulu beberapa, contohnya mungkin seperti username-nya ini kita hapus labelnya, kita ganti untuk inputan teks inputnya ini, kita kasih saja placeholder yaitu insert question title, seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi satu gap, flex gap, dimana untuk inputannya kita masukkan yang editor tadi, yang ini. Oke, kita bisa hapus dulu view modelnya. Nah, ini untuk editor stylenya, kita atur height-nya kalau kita mau. Nah, di sini kita bisa atur width-nya juga, kita gunakan saja style biasa dengan width 100%. Kemudian kita bisa kasih placeholder yaitu insert your question, seperti ini. Dan tinggal satu div lagi yang kita buat untuk div flex-nya, yaitu untuk fungsi dari kategorinya. Kita copy lagi yang ada di sini, yaitu yang bagian drop down. Kita paste. Nah, dalam drop down-nya kita coba hapus saja option label. Kemudian placeholder-nya select your category question. Nah, untuk kelasnya kita buat width-nya 100%. Oke. Width-nya full, sudah benar. Nah, selanjutnya kita kasih untuk script-nya, untuk bagian dropdown-nya ini. Seperti di script, kita lakukan import dulu untuk step, yaitu ref. Kemudian kita copy script default-nya atau contohnya. Nah, di sini juga kita coba ganti ya untuk view modelnya, kita buat namanya kategori. Dan untuk optionnya yaitu kategoris. Dan di script kita ganti sini jadi kategoris. Dan kita buat saja berupa array biasa, yaitu untuk kategorinya contoh JavaScript, database, sama Node.js. Dan untuk refnya ini namanya kategori, yang defaultnya bernilai 0. Oke, kita coba cek tampilannya berhasil atau tidak sesuai keinginan kita, atau
malah berantakan. Kita coba masuk ke web browser, kita klik tambah. Nah, ini tampilannya dari inputan tambah pertanyaan kita. Jadi sudah ada untuk inputan question atau judul dari questionnya apa. Nah, ini untuk inputan editornya, jadi kita bisa ubah menggunakan bold kalau kita mau buat formnya terbold atau underline garis bawah kayak gini. Dan untuk kategorinya juga sudah masuk, yaitu list kategori yang kita masukkan berupa array tadi di dalam sebuah step-nya. Oke, mungkin sekian sedikit layouting untuk bagian pop-up menu ditambah pertanyaannya. Di video berikutnya kita akan coba aktifkan fungsi dari tambah pertanyaannya ini masuk ke dalam database menggunakan endpoint yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi, see you next video, have a nice day and bye.